Oke, selamat pagi teman-teman. Masih bersama saya Agus Eko Madyo, arsitek pasar. Kalau Anda lihat background saya adalah kelenteng. Saya akan coba lihatkan dulu. Nah, ini kelenteng. Karena saya sedang ada Marang. Dan sekarang background saya ganti, yaitu adalah gang banyak nggak ya? Oh, nggak ada. Nah, ini adalah pasar Gang Baru, pasar yang legendaris. Dia street market. Nah, dia depan kelenteng. Ya, di depan kelenteng. Dan yang cukup menarik, tadi kalau saya ke pasar, karena orang Jawa itu ada pamali ya, apa sih? Railok bahasanya kalau lebaran dodol. Tapi ini dan muslim ya ada pakai jilbab dan rame karena ini pasar yang bukan dineret oleh budaya Jawa, tapi oleh budaya Cina. Kita lihat parkir penuh. Saya tadi parkir agak jauh karena orang sudah mulai berbelanja bahan sehari-hari di pasar Gang Baru. Ini adalah pasar yang final ya, sebelum pasar Johar ini pasarnya mungkin ada dulu. Dan kalau Anda tahu lumpia, kemungkinan legendanya berasal dari pasar Gang Baru ya, dibuat oleh orang dari pasar Gang Baru. Perpaduan antara Cina dan Arab, itu diproduksi Cina, tapi kemudian ada salah satu ini ada menikah ya, karena ini kan sebelahan sama kampung Arab, dan akhirnya jadilah halal ya, jadi halal, lumpia halal. Nah, kita lihat ya, ini pecinan. Oke, saya akan masuk ke pasar Gang Baru ya. Tuh lihat suasananya sudah mulai hidup. Nah, dan ini yang berdagang muslim meskipun di sini tuh rumah-rumah Cina yang banyak sekali. Oke, masih ikuti terus saya melusuk ke dalam ke pasar Gang Baru. Tuh lihat ya. Imlek belum lama ya. Imlek itu pada saat bulan puasa sehingga yang banyak yang belanja juga justru apa ya kan? Kalau sekarang namanya cindo gitu. Namanya cindo, tapi zaman saya dulu teman-teman Cina ya nggak ada apa-apa, yang mereka Cina temen gitu ya. Lihat pembaur ya. Ada pedagang yang mungkin dari Tiongkok, pedagang dari Jawa, namanya juga pasar. Ini terjadi pembaur. Kita lihat ya, oke. Tuh lihat. Ada pedagang ayam. Nah, itu ya. Dan berbeda dengan pasar Johar yang masih sepi, tadi saya ke sana. Ini sudah mulai ramai, meskipun belum ramai penuh ya, karena para bagol ini pada pulang kampung mudik. Menarik adalah ini sebelahan dengan pasar Johar, dan dulu ketika pasar Johar terbakar, banyak bagol-bagol yang dari pasar Johar lari ke sini ya, mencari penghidupan di sini. Ya, ini coba lihat kalau ada lapak-lapak yang kosong, berarti bisa lebih ramai lagi kalau nggak lebaran. Dan ini arsitektur Cinanya ya, keren, bagus sekali. Masih ada suasana Imlek. Saya menyapa Pak Johannes Widodo, senior saya di National University of Singapore di Singapura ya. Tesis beliau kalau nggak salah tentang pecinan Semarang ya, dan kami berdiskusi tentang pasar. Tesis beliau, karena senior ya pasti salah. Sepertinya pasar belum dibahas khusus. Jadi ketika saya melusuk ke pasar Gang Baru, ada pecinan di sini, rasanya Pak Johannes Widodo, Pak JW punya pengetahuan baru yang mungkin belum. Untuk asam belaj ya, kalau beliau menjelaskan ada istilah localizing atau apa gitu, teori beliau itu tulisan ya, mungkin saya belum baca tulisannya gitu. Nah, kalau saya asam belaj pakai delus, dimana yaitu kan orang Cina sama orang Jawa berbaur karena perdagangan ya, ada 5 orang. Lihat nih rumah-rumah Cina, ini panjang juga cerita, ada Cina ada di sini. Tuh lihat, ibunya muslim. Dan menarik Johar, cara untuk menyatukan keributan antar pedagang itu di Semarang ini lewat ustadz. Beberapa kali sekali saya ketemu dengan pengelola pasar, memang cara dia mengatur pedagang lewat istilahnya munakiban ya, tradisi-tradisi dari agama Islam ya. Di pedagang akan nurut pada tokoh agama karena dianggap punya ilmu dan mampu memandu untuk suatu kehidupan yang lebih baik ya. Ini susah kan kayak gitu, dan para ustadz itu punya ilmu yang ya emang hidup dari masyarakat, sehingga saya pada tokoh agama. Beda dengan saya yang Dewan Pakar Aparsi ini yang ilmu saya elit. Meskipun belus-belusan, ternyata ilmu saya elit, jadi saya harus berkenalan dengan orang-orang yang ada di sehari-hari untuk memverifikasi ilmu elit saya. Lihat ya, ini baru. Nah, ya lihat ini kalau ya ini rame lagi ya, kalau nggak lebaran lebih rame lagi.
Nah, buat saya olahraga juga sepanjang jalan lumayan kalori. Lihat orang Cina bersalaman, bersilaturahmi di pasar, bertakbir bersama. Social space itu ada di dalam pasar rakyat. Sedikit curcol. Hari ini saya kena tenggorokan, jadi tidak berenang. Jadi tapi lumayan olahraga dengan jalan kaki dan ngonten. Suasana Imlek masih terasa. Beberapa bangunan baru, beberapa bangunan lama. Tuh lihat ya, ada makanan-makanan bak ya, daging. Ya, assemblage-nya. Kalau diteliti secara etnografi ini kaya sekali bagaimana relasi-relasi sosial terbangun. Ada kelenteng yang jadi pos ronda. Si orang Tionghoa sama orang Jawa menggunakan kelenteng sebagai pos ronda. Dan kalau udah jadi pos ronda buka puasa juga bisa di kelenteng gitu ya. Ya bukan itu, karena kelenteng tidak jadi communal space ya, bukan hanya bangunan peribadatan. Nah, jadi buat teman-teman yang non muslim yang dari Tionghoa, ini adalah original ya. Nah, kalau saya nggak boleh makan tapi tetap boleh melihat. Jadi babi itu hanya diharamkan untuk makan, tidak diharamkan untuk dilihat. Jadi buat saya pemburu pasar sering motret makanan-makanan yang diharamkan untuk dimakan. Nah, waduh ya pas ya, jalan memang paling enak kalau belusuan itu menuntaskan sepanjang jalan. Kerasa betul keringetnya. Nah, lihat suara bahasa Jawa. Nah, dialog-dialog kayak gini itu berbagai bahasa ya. Di situ lingkungan perangka akan dalam transaksi orang harus mengetahui bahasa. Itu ya, harus membuat bahasa-bahasa yang dipahami. Ya, lihat sekarang identitas Tionghoa mulai dieksplor. Dulu kan nggak boleh. Ya, ternyata bukan kayak gitu cara pembangunan budaya yang lebih match ya, lebih pas. Ada yang burung. Burung itu tradisi Jawa ya, bukan tradisi Tionghoa setahu saya. Ya. Oke, saya berjalan terus nyaman. Anak-anak muda masih juga jualan di pasar. Waduh. Oh, ini saringan dari Cina, itu impor kata Bang Sabar. Nemu. Saya harus menyelesaikan dulu. Valerian Gemstone. Nah, itu sudah selesai di ujung. Saya akan motret-motret terus. Sorry Mas, wait. Ya. Nah, tidak ada bahasa beda dengan yang di Medan atau di Melayu ya, di mana bahasa Cina masih digunakan. Kalau di sini nggak ada. Mungkin teman-teman saya yang Tionghoa pun udah jadi ngomong Jawa halus ya, ngerti ya Mas Andi Kumala ya. Ngomong Jawa ini halus gitu ya. Jadi entah gimana, Jawa itu langsung Jawa nih. Beberapa malah lebih Jawa nih daripada orang Jawa. Ini berbedanya yang di Medan. Ya ada telah etnografi yang menjelaskan itu. Tapi alhamdulillah, wah 8 menit ya. Sepanjang jalan 8 menit. Dan ini sudah jam 9. Tapi paling enak kalau jalanan memang di ujung jalan. Berapa kilo ya, lumayan. Jalan, lihat jual-jual mayur ya. Rame, lihat ada becak. Oh ini bakulnya belum ada ya, kan memang ini belum terlalu rame. Biasanya bakul apa, bawa gendong-gendong itu anunya di sini. Tapi yang menarik, nah ini ya, sama di sini ada becak. Becaknya masih becak ontel ya, mungkin persaudaraan. Nah, Junggang saya akhiri belusuan ini masih bersama saya Agus Komandio, arsitek pasar. Masih saya akan pulang kembali ke mobil saya yang ada di sana dan belusuk di pasar Gang Baru di Pecinan, Semarang. Ciao.